November 2025. Iya. Sumatera lumpuh total, ratusan nyawa hilang, tenggelam dalam lumpur dan bencana. Dan lo pikir, ini cuma amukan alam? Enggak. Ada tangan yang sengaja bikin bencana. Pemerintah terus berteriak soal curah hujan, soal siklon tropis, seolah itu akar masalahnya. Ya, omong kosong. Ini bukan bencana meteorologis biasa, ini adalah pola yang sengaja mereka tutupi. Di balik narasi cuaca, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah pola yang gak pernah mereka jelaskan. Itu adalah arsitektur kejahatan yang rapi. Struktur kekuasaan predatoris yang menggerogoti nadi Nusantara. Benar, hujan deras memecahkan rekor. Tapi hutan Sumatera seharusnya jadi spons raksasa yang menahal semuanya. Lalu kenapa ia gagal? Karena spons itu sudah dimutilasi, dicincang sampai kehilangan napasnya. Lihat material banjirnya. Itu bukan cuma air, tapi ngangkut ribuan ton kayu gelondongan. Dan itu jadi jejak digital, tanda tangan brutal dari pembantaian hutan. Perhatikan ujung kayunya. Itu bukan patah karena angin, itu potongan gergaji mesin. Kayu-kayu ini debarked, artinya sudah ditebang lama, ditumpuk di hutan, menunggu air bah sebagai pengangkut gratis. Ini modus klasik. Penebangan liar yang dibuat seolah alami. Padahal semuanya sudah dihitung dari awal. Mereka pakai metode hanyut, menjadikan siklon Senyar sebagai armada transportasi massal kayu curian. Hutan lindung digunduli, kayunya dicuri. Yang tersisa untuk rakyat hanyalah bencana banjir lumpur. Kayu ilegal dari hutan lindung dicuci pakai izin palsu seolah-olah dari lahan warga. Birokrasi kita bukan kecolongan, tapi mereka ikut bermain. Memberikan tiket emas buat para cukong. Kita ke Sumut, ke ekosistem Batang Toru. Lanskap purba ini kini dikepung, dicekik oleh sebuah korporasi raksasa. Siapa aktor utamanya? Nama ini punya koneksi ke lingkaran kekuasaan. Nih, kita spill datanya. PT Agincourt Resources dengan tambang emasnya, dan PT NSHE dengan proyek PLTA-nya. Mereka beroperasi di zona merah yang dilindungi penguasa dan oknum aparat yang katanya penegak hukum. PT NSHE adalah contoh sempurna yang katanya oligarki hijau dengan energi terbarukan, ternyata hutan pun dibongkar dengan label PSN. AMDL dipercepat, kritik dibungkam aparat. Hijau di brosur, merah darah di lapangan. Sementara Agincourt dengan tambang raksasanya. Emas untuk mereka, limbah dan bencana untuk rakyatnya. Jangan lupakan Toba Pulau Lestari. Hutan alam di sana diganti jadi eukaliptus untuk industri. Akar tanaman industri nggak akan pernah nahan tanah sekuat akar hutan. Dan kita tahu akibatnya. Inilah wajah asli oligarki di Indonesia yang bilang katanya pembangunan. Tapi nyatanya, bullshit bro. Keuntungan diprivatisasi ke kantong oligarki, sementara resiko bencana dibagi ke masyarakat pribumi. Sekarang setelah semuanya terjadi, kemana para oligarki? Sibuk nyelamatin diri sendiri. Bencana ini tidak datang sendiri. Kayu di banjir bandang adalah manifestasi dari keputusan politik di Jakarta. Ingat Omnibus Law? Mereka menyebutnya legalisme otokratis. Demokrasi dibajak untuk melegalkan penjarahan. Itu semua adalah karpet merah yang dibuat khusus untuk korporasi. Biar bisa bertindak sesuka hati. Pasca pemilu 2024.
konsolidasi para oligarki dengan korporasi makin rapi dan pastinya makin happy. Dan ketika elit butuh logistik dan hutan Sumatera jadi ATM pribadi. Tanpa mikir apa yang akan terjadi. Lihat siapa yang berkuasa di sana. Tidak lain adalah Gubernur Sumut, bagian dari dinasti politik negeri. Dia tahu bahwa PT Toba Pulp Lestari adalah salah satu penyebab bencana ekologis di Sumut. Tapi apakah dia berani menindak? Kalau berani menindak perusahaan besar tersebut, itu artinya dia melawan keluarganya sendiri. Dan aparat keamanan kemana? Ya, percaya atau enggak? Kenyataan lapangan di sana jauh lebih gelap. Oknum aparat di sana bukan cuma penegak hukum, bos, tapi juga jadi pengaman pribadi para penjara hutan. Bupati dan DPRD juga sakti, bos. Mereka menyulap izin galian C dan sawit jadi uang pribadi mereka. Cukong makin kaya, sedangkan rakyat tenggelam pelan-pelan di bencana yang diciptakan korporasi. Ngeri. Kerugian infrastruktur dalam bencana kali ini capai ratusan miliar rupiah dalam kurun waktu beberapa hari. Dan angka ini jauh lebih besar dari pajak yang negara terima dari para pelaku perusakan dan pembalakan hutan. Indonesia kini bukan lagi republik demokrasi, bos. Warga negaranya cuma dianggap angka di neraca untung dan rugi. Ya, dalam logika ini, hasil dari alam merupakan inventaris dagangan yang dihitung, diperas, dan dikomersialkan. Dan Anda hanya dianggap sekadar aset. Sesuatu yang dapat dikorbankan kapan saja ketika menghalangi arus modal. Maka berhenti menyebut kejadian ini murni hanya musibah. Tapi ini adalah kejahatan ekologis yang terorganisir. Para pelakunya punya nama, punya jabatan, dan punya izin resmi hasil negosiasi dengan oligarki negeri. Institusi negara telah dibajak karena hukumnya sudah mereka beli dan dapat mereka tulis ulang kembali. Ya, selama oligarki masih memegang kemudi, transisi energi hanyalah ilusi. Energi hijau cuma dalam mimpi. Bencana di Sumatera adalah peringatan keras bagi kita semua agar tidak serakah dan selalu menutup mata. Serta sampai kapan kita semua membiarkan ini terjadi dan menukar masa depan anak cucu hanya dengan selembar uang saat kampanye. Video ini bukan sekedar tontonan belaka. Ini adalah amunisi untuk melawan lupa dan melawan pembodohan. Jika kalian diam, berarti setuju dengan oligarki dan memilih tenggelam bersama kebohongan mereka. Karena kami Vote Syndicate tidak menjual janji manis. Kami menyajikan fakta pahit yang harus Anda ketahui. Jika setuju dengan kami, follow Instagram, subscribe YouTube, dan gabung saluran WA Vote Syndicate sekarang. Karena para oligarki hanya takut pada satu hal, yaitu rakyat yang teredukasi dan terorganisir. Kami segenap tim Vote Syndicate izin pamit undur diri. Kita lanjut di episode selanjutnya.